الصلاة على النبي. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويفقهوا قولي وبعد. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pembina, pengurus masjid Al-Amanah, mudah-mudahan semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik dari pejuang kemampuan masjid ataupun pejuang subuh, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah, berkah Allah, dan dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang istiqomah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita sehat dan sempat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat pada pagi hari ini. Semoga sholat kita sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita dapat syafaatnya di dunia dan sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, suasananya memang suasananya kurang mendukung kalau tidak ada iman. Hujannya gerimis-gerimis, bahkan agak lebat juga. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu menjadi pilihan-pilihan oleh Allah yang bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi nikmat yang mahal ini dapat kita pelihara sehingga insya Allah kita continue sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu pagi hari ini sebelum kita bubar, amin. Disetuju, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang membuat kita di dalam hidup ini kadang-kadang beriman, kadang-kadang kita sedang lesu, kadang-kadang imannya meningkat, kadang-kadang turun. Itu pula lah yang membuat amal-amal kita kadang bertambah, kadang juga malas, kadang ke masjid, kadang tak ke masjid, kadang sedang beramal soleh, kadang-kadang berbuat maksiat. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu ada saatnya bertambah, ada juga berkurang. Tak sudah musim, ada pasalnya, ada turunnya, naik turun. Ada kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Ada saatnya sedang sibuknya baca Quran, ya kan? Ada saatnya tak bertemu lagi dengan Quran. Nauzubillah. Ada saatnya sedang semangat bersedekah. Ada juga waktunya mungkin sedang malas bersedekah. Untuk itulah saya pagi hari ini ngajak bapak-bapak, ibu-ibu, dan mengajak diri saya semuanya, mudah-mudahan selalu mempertahankan keimanan kita dengan baik. Amin. Karena tidak ada yang paling mahal dalam hidup ini kecuali adalah iman. Kata gunanya punya harta banyak kalau tak kata iman. Iman itu kalau ada orang bilang kemarin lebih bagus orang yang kafir tapi tak korupsi daripada orang beriman tapi korupsi. Nah, itu pernyataan yang gila juga. Ya. Yang bagaimanapun lebih hebat yang beriman lebih baik daripada yang tak beriman. Ya. Kalau ada orang bilang enggak apa-apa dia tidak beriman, yang penting kan dia baik. Mana baiknya kalau tak beriman? Jangan kemana-mana sebelum lewat
kosong, satu berisi. Daripada kamu nonton dia tak lihat, maka aku iklankan langsung. Ini namanya minuman kopi oce. Ya, artinya apapun makanannya silakan Bapak Ibu, tapi minumannya kopi oce. Karena itu sekaligus penjualan itu. Tahu saya itu sudah tahu ya. Tidak rangkuman saya. Kita baru iklan kan, dibatalkannya iklan. Syukur. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita penting sama-sama menjaga iman kita supaya terpelihara dengan baik. Harus dipupuki, harus dirawat. Kata Bung sekarang biar tidak banyak bibit-bibit penyakitnya. Sekarang bibit penyakit ini banyak yang akan mengganggu keimanan kita. Apalagi anak-anak kita sekarang lihatlah, ada TV, ada HP. Tahu anak-anak kadang-kadang banyak anak-anak juga sama, banyak terganggu. Bapak Ibu ya, belum lagi mainan dan lain, belum lagi tawaran dunia. Apalagi Palembang ini melihat dunia ini seolah-olah mah dunia. Bayangkan LRT di kota lain tidak banyak yang seperti ini. Kita melihatnya hebat, padahal penumpang kita kata juga. Aku baca kemarin membuatnya katanya 12 triliun, tapi pendapatannya majolas. Kelihatan seolah-olah dunia ini lama dunia, tak mati-mati, tak habis-habis lagi. Padahal Palembang ini hebatlah LRT-nya, biarpun sudah jalannya di atas, tapi kalau digandus kan tangganya masih buntu, maka namanya tangga buntu. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, jangan terkecoh dengan dunia ini. Karena kalau kita lihat dunia ini subhanallah, seolah-olah masih lama hidup ini, ya. Baru mulai maju, baru berkembang. Sama dengan istilah saya, kalau anak-anak sekarang punya HP, senangnya setengah mati. Padahal mungkin di luar negeri, di Jepang, HP itu budak-budak kecil yang membuatnya. Ya, anak-anak yang kecil yang membuatnya. Kita di sini yang tua-tua yang baru makainya. Istilahnya kita baru terlambat kita. Coba ingat dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah umur 50-60 sekarang. Dulu nonton TV aja saro kan, sulit. Kalau ada TV-nya itu, paling-paling TV yang banyak semut. Iya, keresak-keresak. Hitam putih maksudnya kan. Sekarang mana lampu lagi yang seperti itu? Tidak ada lagi TV orang sekarang kecuali pakai remote. Astagfirullah. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, saya datang sini dengan kawan-kawan cuma sekedar pertama untuk insyaallah silaturahim, yang jelas adalah untuk sholat berjamaah subuh, dan yang ketiga saling mengingatkan di antara kita semuanya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saya ingin mengingatkan kita dengan ayat Allah yang berbunyi dalam surah Al-Hujurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Kita dijelaskan oleh Allah siapa sebenarnya mereka yang beriman yang benar itu. Sekarang kan banyak orang yang ngaku-ngaku iman, mukmin, tapi kadang-kadang mohon maaf sesama orang mukmin bermusuhan. Ya, ngaku mukmin, ya, sesama yang beriman tapi saling membenci. Sesama orang yang mukmin tapi justru saling curiga. Apalagi sekarang coba lihat yang masih punya WA, dia beriman tapi dia tidak jelas keimanannya. Maka Allah menjelaskan tadi di ujung ayat itu, ulaika humus shalimun. Siapa orang
kita baru diniatkan, apalagi kota Palembang ini. Alhamdulillah di mana-mana sedang peringatan tentang Maulid Nabi. Alhamdulillah. Salawat dulu kita begitu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Orang yang beriman itu diantara cirinya adalah dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan tidak ada rasa ragu-ragu. Akhirnya banyak ragu-ragunya. Summa lam yartab, tidak akan ragu-ragu, tidak ragu-ragu. Dan sekali dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mantap. Ya. Sekali dia mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, ya, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Kemarin cak hidupnya di Kalimantan masalah, mohon maaf, COVID ini sampai tak masuk kelas, tak masuk sekolah. Ternyata sekarang juga tidak masuk sekolah karena yang datang itu adalah banjir. Jadi memang musibah itu beraneka-ragam dibuat oleh Allah. Yang membuat itu hanya Allah. Begitu juga dengan mati. Kalau kata Allah hidup, hidup. Kalau kata Allah mati, mati. Maka kita ketika mengatakan la ilaha illallah, atau kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka tidak ada keraguan. Ini saya kira yang paling penting. Maka biar tidak ragu, pertama, ini dua kalimat syahadat ini harus diucapkan dengan al-ilmu, pakai ilmu. Ya, kita masih banyak yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi tak pakai ilmunya. Ya, masih ragu-ragu dengan Allah. Padahal ketika kita mengatakan la ilaha illallah, makna-maknanya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Tidak ada yang harus lebih dicintai kecuali Allah. Ini agak berarti. Kalau masih yang lebih dicintai dunia atau makhluk Allah, yang kata Rasulullah akan datang saatnya hari-hari akhir kiamat, akhir-akhir zaman, yuhibbunal khalqa wa yansawna al-khaliqa. Akan datang saatnya manusia ini mereka cinta dengan makhluk tetapi lupa dengan Khaliq, Sang Pencipta. Lebih sibuklah ngurusi dunia tapi lupa dengan Allah yang punya dunia. Yuhibbuna al-makhluk, mereka lebih cinta dengan makhluk-makhluk Allah. Maka yang berikutnya yuhibbuna dzunub wa yansawna at-taubah. Mereka pada saat itu cinta dengan dosa dan lupa bertaubat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, summa lam yartab. Mudah-mudahan kita tidak ada rasa ragu ketika kita mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kata seorang sahabat bertanya dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, dullani ala kalimatin." Tunjukkan saya satu kalimat ya Rasulullah, kalau saya berpegang teguh dengannya, saya selamat dunia dan akhirat. Apa kata Rasulullah? Qul Rabbi Allah. Katakan Tuhan adalah Allah, summa istaqim. Kemudian kau istiqomah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu
wal akhirat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kata Rasulullah, jadidu imanakum bi kalimah la ilaha illallah. Kelihatan mudah Bapak Ibu. Kalau kita sedang galau, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau berbanyak juga sholawat kepada Rasulullah. Dengan sholawat itu kita akan malu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan kita bersholawat, insya Allah kita tidak galau, karena kita tahu tidak ada makhluk Allah yang paling mulia kecuali Rasulullah. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, summa yang tahu, baru yang kedua kata Allah, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan orang yang beriman itu setelah dia tidak pernah ragu dengan Allah dan Rasul. Sekarang saya tanya, saya ulangi, selalu saya sampaikan, siapa yang maha kuasa di dunia? Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Sekarang ini kan kita akan tertipu melihat manusia sekarang, ada pejabat-pejabat yang kita lihat hebat atau menteri-menteri yang kuat, seolah-olah kita anggap mereka itu lebih kuat daripada Allah. Tidak boleh. Siapa yang paling kuat dulu? Fir'aun kan? Fir'aun itulah habis muda itu. Cuma telelur. Tahu telelur? Bahasa Padang berat. Cuma mati berat. Iya kan? Nah, si dulu rombongan Abu Jahal, Abu Lahab kan merasa hebat dulu. Katanya waktu di perang Badar itu banyak kena tangan, banyak mati. Nggak ada yang hebat. Yang hebat itu hanya Allah. Jangan tertipu. Sampai-sampai nanti takutnya dengan manusia lebih takut manusia daripada Allah. Ini bermasalah keimanannya. Apalagi kalau masalah rezeki, kita ini banyak bermasalah kaitannya dengan rezeki. Akhirnya tauhidnya itu tidak mantap. Ketika dia mengatakan la ilaha illallah, tidak yakin kalau yang bisa berikan rezeki itu hanya Allah. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Allah tidak memberikan sumbernya, maka kata Allah, antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Dan kepada para petani itu seolah-olah Allah ngomong kan, hei petani, kau yang nanam atau aku yang nanam? Siapa yang nanam itu sebenarnya? Manusia itu cuma perantaranya aja. Sama kalau kita ngomong dengan orang-orang PDAM, siapa yang membuat air bersih? Bukan orang PDAM. Kalau tidak ada sungai Musinya, dari mana barunya? Pasir Musi itu berarti. Cuma pasirnya dia ada. Sumbernya itu dari Allah semuanya. Ditantang oleh Allah. Antum jangan ragu-ragu. Ketika Allah bilang antum tazra'unahu am nahnu zari'un, atau dalam ayat antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, apakah Allah yang menurunkan bani itu, kata Allah, atau saya? Berarti yang berikan air dengan kita siapa? Allah. Apakah apa sebenarnya ragu-ragu? Aku, kenapa bayar bulanan katanya? Aku nanti bayar kalau kata juga ini, ya kan? Sumber itu semua dari Allah. Maka orang kalau dia yakin dengan Allah, tidak mungkin dia sombong. Sama dengan orang pernah membuat nasi, anggaplah ini cerita nasinya memang nasi goreng yang lemah. Sombong dia lemah buatan aku itu. Iya buatan kau itu lemah. Tapi yang membuat yang membuat bukan bumbunya kan saya kata yang membuat. Iya kan bumbu yang kau buat memang hebat, tapi kualinya kan aku yang membuat, kan tukang buat kuali itu kan. Akhirnya katanya ya aku juga yang membuat korek apinya tadi. Semua ujung-ujungnya kan berarti dari Allah kan. Apa? Ada orang yang merasa hebat, mungkin ada gaji bulanan. Ada gaji bulanan itu kan karena ada yang digawekan. Dia baca pegawai, itu adalah kekuatan Allah. Makanya orang yang beriman selalu kembali kepada Allah. Konsepnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bisa bermakna juga semua tenaga kami ada dari Allah, dan semua tenaga ini akan kami kembalikan kepada Allah. Hidup
Hidup kami ini semua dari Allah dan juga harus mencari ridho Allah. Kan begitu, mantap kalau orang beriman. Sehingga apapun yang dilakukannya insya Allah dia sadar semua dari Allah dan kembali kepada Allah. Itu dari awal saya ceramah tadi yang saya doakan, ma asbahna nikmatin, ma asbahna min nikmatin aw bi adin min khalqika faminka wahdaka la syarika. Ya Allah, tidak ada nikmat yang menimpa kami dan menimpa orang lain kecuali nikmat itu bersumber darimu ya Allah. Falakal wa lakas syukur. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ulangi pada yang pertama tadi, jangan ada ragu dengan Allah. Maka mengenal Allah harus dengan ilmu. Kalau bisa belajar terus bagaimana tentang tauhidullah dan bagaimana tentang sifat dan asma. Asmaul husna Allah yang 99 itu kalau baca dipahami. Ya Allah, ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim. sudah sampai situ ya kakek, lanjutannya di rumah masing-masing. Nah, saya ingin mengatakan ini penting dimaknai. Ketika kita ragu dengan rezeki, oh iya kita tahu Allah ya Razzaq. Allah itu Razzaq. Makanya kalau Allah memberikan rezeki tak ada hitungannya. Mohon maaf, mulai dari badan kita sampai kepada yang diberi. Istilah saya kemarin dengan anak-anak pejuang ini, antum jangan ragu-ragu. Kita tidak minta saja, kita tidak minta dengan Allah sudah dikasih. Alhamdulillah. Mana pernah kita ini minta oksigen, tapi lahirnya sudah. Cuma ada terpaksa ada pembagian gratis di pusri. Ternyata berat juga dan mahal. Ya. Kita tidak minta sudah dikasih Allah, tangan ini. Kemarin saya bilang ada kawan saya operasi kaki lagi. Nah, diganti dengan kaki palsu 3,5 miliar. Ya, palsu. Allahu Akbar. Berarti Allah saya enggak dengan kita. Ya. Belum kita minta dan dikasih. Nah, ngomong apa lagi? Apalagi diminta. Tinggal ngapa Ustaz aku minta terus tapi tidak dikasih-kasih. Mungkin ada masalah. Cara mintanya mak jelas. Atau persyaratannya belum cukup. Itu digalak-galak cuma ngomong apa namanya itu berutuan itu kata orang Palembang. Apa berutuan? Ya berutuan. Enggak tahu kamu juga tahu ngomong bayar. Masya Allah. Oh ya Allah gak sayang dengan saya. Oh Allah masa gak ngasih. Kita tidak tahu ada yang lebih baik dari situ. Sudah saya bilang kemarin dengan pejuang-pejuang, Allah itu ngasih kita doa itu pertama ada yang apa itu? Ada yang langsung, yang kedua ada yang ditunda, yang ketiga ada yang diganti. Coba lihat tiga-tiganya itu kabul. Ada yang langsung. Mana doa yang langsung kabul? Banyak. Ketika kita mau tidur, Bismillahirrahmanirrahim, wa bismika, langsung tidur. Ya kan? Ada yang baca-baca tidur, yang banyak utang. Jangan saling ngolek dalam makan ibadah. Masya Allah. Kita ke WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Berdetang. Doa. Kita naik mobil, naik motor, ya enggak? Kita berdoa. Apa doanya? Subhanalladzi sakhkhara lana hada. Allah paling tidak Allah ma'aka sahibu bis samari wal khalifatu bil ahl. Selamat. Alhamdulillah. Kita ini tidak galak ingat-ingat yang kabul langsung itu dulu. Ya. Banyak doa-doa kita yang langsung mustajab. Ketika kita mau makan, apa doanya? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Langsung kenyang. Atau yang terkenyang-kenyang makan penyakit mana? Itu bapak-bapak biasanya. Kalau ibu-ibu akan ada rumahnya terus dia dicari. Ma ini, ma itu, ma malam mereka semua ujungnya. Tahu ibunya baru keluar dari rumah, lah ditanya, mama, berangkat mama kau ya. Lain kalau kita jumpa tuh bapaknya yang dicari, bak mana
sering ibadah dan pelajaran saya. Semangat belajar, biarpun tidak belajar tapi ada ujian, itu yang harus senang. Ujian terus tapi mudah-mudahan tidak pernah mati ujian. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan mudah-mudahan insyaallah ketika kita mengatakan la ilaha illallah atau asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, walam yartab, tidak ada keraguan di antara kita semua ya. Termasuk ketika kita katakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita yakin tidak ada nabi dan manusia yang lebih hebat dari Rasulullah. Baru kita belajar gimana? Apa kata Allah? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi sekarang apa yang sulit? Kalau kita terpengen disayangi oleh Allah, yang penting ikut Rasul. Kalau sudah disayangi oleh Allah, apa lagi yang kita takuti hidup ini? Tidak apa orang satu RT marah dengan kita, benci dengan kita. Apalagi penceramah itu harus siap dipuji, siap dicaci. Kalau ngomong-ngomong Ustaz ini lemah, katanya Ustaz ini ngaku, Ustaz teladan. Ngaku teladan, aku bilang datang telat balik duluan. Nggak tahu kalau hidup ini harus. Apalagi sekarang lihat ada 3 Ustaz katanya baru ditangkap langsung. Nggak tahu penyebabnya. Allah a'lam bishawab. Nah jadi dai harus ada resiko memang, karena surga itu milik Allah, ya kan? Berarti persyaratannya harus ikut Allah. Sama kalau saya masuk masjid ini, ikut paling tidak urusan diatur oleh pembawa acara. Disuruh ceramah, kita ceramah. Disuruh berhenti, kita balik. Ya maksud saya itu kan kita dengan tamu. Tamu itu harus mengikuti tuan rumah. Dunia ini punya Allah. Nah, setuju kamu dengan saya? Dunia ini milik Allah, maka yang ngatur itu Allah. Dan kita ini, ya, nanti sadar. Dunia ini milik Allah, maka aturannya harus diikuti Allah sebenarnya. Ya kan? Ini dibalik. Dunia milik Allah, yang ngatur manusia, kata aku itu. Alhamdulillah, sampai sekarang ribu-ribu lah masalah apa? Permendikbud. Artinya dikbud itu bawa permen yang punya itu. Sampai ada istilah katanya tak boleh kalau ada perempuan disentuh oleh laki-laki, tak setuju, itu melanggar. Kira-kira begitu kan? Kalau setuju berarti sewajian namanya. Ini kan namanya aturan-aturan pusing. Hati-hati kalian ya. Sekarang banyak anak-anak kurang yang tak suka dengan Islam. Itu yang tak suka dengan Islam itu biasanya rumah-rumah PKI, ya, kotak-kotak PKI. Alhamdulillah, yang tak suka dengan para ulama ini juga hati-hati. Sekarang sudah menjamur. Kalau ngomong begini banyak gak setuju dengan saya. Pastinya gak setuju PKI juga itu. Makanya aku lebih senang PKM daripada PKI. Kalau PKI itu pendek kecil manis, itu maksudnya. Udah PKI pendek kecil hitam, buntu mulu ya. Agak bela atau Alhamdulillah. Ikhwatul iman, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, ini kalimat kuncinya tadi, lam yartab. Jangan sampai ada rasa ragu. Ya, bagaimana supaya tidak ada ragu, Pak Ustaz? Kunci pertama bil ilmi. Ketika kita mengucapkan syahadatain harus dengan ilmu. Saya sering contohkan. Saya pertama kali masuk pada aku tak hafal mana ilir mana ubu. Ini ilir ya? 27 ilir. Setelah 27 28. Ya. Kalau ilir ini normal lah, tapi ulu-ulu rasa-rasanya apa kan? Apa maksud saya? Ketika saya baru pertama kali di Palembang ini, aku tak hafalnya. Biarpun kalau sekarang rasa-rasanya lorong-lorong pun mulai hafal saya. Maka ketika orang nanya, Ustaz, kalau Ustaz nak ke pelaju lewat Ampera itu, kamu keluar dari Ampera itu ke kanan. Dulu masih ragu saya. Oh iya, kanan atau kiri pelaju ya? Kalau kiri itu rasanya pelaju, kanan itu ke kapan?
Coba membedakan antara kertapati dengan pelaju baik, pusing aku dulu. Sekarang jangan coba-coba meragu-ragukan saya. Gawe aku kulo gini. Kadang-kadang mulu tak tidur lagi aku sekarang ini. Apa maksud saya? Karena saya diilmi. Aku ini dengan ilmu yakin. Aku yakinnya. Oh, kalau ke kanan itu berarti saya kertapati ke kanan. Bisa saja ke pelaju tapi muter lagi dari rambutan situ. Itu buyan itu. Masya Allah. Sekarang aja aku tak ngerti dulu orang mana cindo dengan buyan saya tak tahu membedakannya. Woi, kalau orang bilang ke saya, buyan Ustaz itu mungkin senang waktu itu. Tapi karena sudah alhamdulillah bil yakin bil ilmi, kita tak ragu. Maka sekarang bagaimana kita supaya jangan ragu dengan Allah, jangan ragu dengan Rasul, jangan ragu dengan Islam. Sekarang Islam ini sedang diragu-ragukan, dituduhlah macam-macam. Coba lihat di macam-macam sekarang caranya. Dibilang dengan teroris lah, nanti dibilang dengan macam-macam, nggak jelas lagi. Tapi kalau untuk Islam dibilang teroris, yang bukan Islam nggak jelas sebutan. Padahal saudara-saudara kita di Papua banyak orang-orang, bahkan tentara yang mati ada. Rombongan KKB. Aku udah tahu juga muda itu, tapi jelas. Ya, mereka nantang kemarin, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang posisi Islam ditakut-takuti, orang Islam ditakuti, ajarannya diragukan. Cocok kan? Akhirnya sampai Bapak Ibu nggak paham mana yang ular, mana yang tongkat ini. Ya, cara-cara mereka untuk membuat Islam itu ragu, Islam itu dilepaskan, bukan hanya untuk sekedar hanya ditembaki, tapi apa yang terjadi? Namanya ghazwul fikr. Ada kadang-kadang dibuat pemikirannya yang diserang, diragu-ragukan, namanya irtiyab, tasdik. Kalau sudah diragukan, oh iya, Islam itu aja kurang bagus sih. Iya, katanya Islam itu bagus, tapi kok begini? Banyak orang miskin. Kalau orang Islam itu mulai berpikir, kira-kira kita harus coba lihat sekarang. Ada yang saya lihat di WA, bahkan Indonesia yang luas ini ada orang 9 bisa menguasai puluhan ribu hektar. Itu di 1 hektar kata-kata. Katanya Islam kaya, Islam itu ini nabinya kaya-kaya, tapi ternyata kan itu miskin-miskin. Nauzubillah, hati-hati diragukan. Karena maksud mereka kaya itu hanyalah kaya dengan kaplingan tanah. Padahal orang beriman mengatakan iman itu adalah kekayaan yang paling hebat. Betul? Tadi sudah sampaikan di awal, untuk apa kita banyak harta, hebat, kaya, punya kehidupan yang hebat kalau tak ada iman? Nanti kan udah kena panggang juga di neraka itu. Ya, kenapa enggak tahu kenapa enggak? Lihat nanti di akhirat kalau masih ketemu dengan Uwi. Siapa baik pokoknya yang paham aku udah tahu. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Nanti orang-orang yang kafir dengan ayat saya, kata Allah, mereka akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kulit mereka terbakar diganti dengan kulit yang baru. Ya, subhanallah, orang baru ngerti sekarang. Ternyata sakit itu di bawah kulit ini. Dan kalau masih hidup, jadi bukan nanti langsung mati di akhirat di neraka itu Bapak. Ya, dengan yang sombong-sombong sampaikan. Karena ada juga yang ngomong dengan aku kemarin, aku katanya kalau mati nanti Ustaz bawa baju katanya. Ngaku aku nyiram raku itu. Ajar kau. Kan disiram ya kata sama dengan itu guyonan. Kalau aku mati nanti katanya dengan bininya, tolong cabut dia. Kata bininya, kenapa kak? Biar dikira malaikat aku masih bayi katanya. Iyo gigimu yang sudah ompong tapi jangan kejenggot begitu belum dicabut. Tahu salah nak nguyok dan nak nauzubillah.
Sekarang saya tanya, siapa di antara kita ini yang mau disuruh tak usah beriman lagi, kafirlah kamu dengan Allah, yang penting dikasih duit 1 miliar? Ada nggak kira-kira di antara kita? Saya kira enggak ya. Yakin saya tekan. Karena belum ada duit itu. Coba kalau sudah dikasih cek, pikir deh 2 kali. Ada orang banyak yang begitu. Aku beriman tapi majolah tadi kan. Coba lihat dia koruptor dan ini. Masya Allah. Duit kabar kasih 500 juta tidak lurus lagi iman. Saya rasa bahkan mohon maaf mengusubilah kalau kita gitu para ustaz ini juga nanti terjadi yang main yang kata Habib Rizik dulu apa imanhu mu'allaqun ala anfalofihim. Imannya tergantung dengan isi amplop itu. Lah banyak sekarang yang kalah jadi menang gara-gara betul lah. Berarti ini lebih apa betul lebih mahal daripada imannya. Allahu Akbar. Dia Rasul kita. Ketika Rasulullah ditawarkan harta, tahta atau wanita, jawabannya apa? Allah. Kenapa? Imannya sudah mati. Ya, oke lah. Maka dibuktikan yang terakhir. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan orang yang beriman itu adalah mau berjihad. Berjihad itu artinya bersungguh-sungguh. Ada kata salah tafsir pula kayak gitu. Ya. Al-julu maknanya adalah al-bazlu. Al-bazlu artinya mengerahkan semua kemampuan, kekuatan ya untuk mencapai sebuah cita-cita. Sama dengan ini bapak-bapak, ibu-ibu datang ke masjid ini bersungguh-sungguh datang ke sini. Makanya anak-anak bilang pejuang kemakmuran masjid, pejuang subuh. Nah, salat subuh ke masjid itu berjuang bapak. Nah, kalau ada berjuang lemah narik selimut. Hayya 'alas shalah, ditarik selimutnya laju lah. Untuk perjuangan. Lah, bukan anak-anak ini datang ke sini, mohon maaf, datang dikasih 50.000 satu orang. Yang ada itu disuruh mengeluarkan. Maka teruji budak-budak yang masih bujang-bujangan. Jadi ibu-ibu kalau punya anak gadis, kasihkan ada budak-budak. Yang belum masuk itu. Lah, sholat subuhnya baik dijaganya. Apalagi sekedar anak ibu. Mikir juga ibu benar juga manusia itu. Ini punya menantu sholat subuhnya jam 7. Ibu-ibu nanya saya, Ustaz kemarin menjelaskan dengan saya tentang sholat duha. Sholat duha itu Ustaz kira-kira pakai kunut atau tidak? Gue bilang sholat duha itu pakai kunutnya. Kenapa katanya menantu aku kemarin sholat duha tapi pakai kunut? Ternyata di siangan udah. Lah jam 7 pagi baru terbangun. Itu tadi pengantin baru namanya. Mana pengantin baru itu? Pengantin baru namanya Al-Oji. Ya, sholat subuh. Kalau ngomong sholat duha, padahal sholat subuhnya kesiangan jam 7. Bagi dia pakai kunut. Ditanya saya, Ustaz, sholat duha ini pakai kunut atau tidak? Ya tidak. Tapi ternyata dia sholat subuhnya kesiangan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, summa lam yarkabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Maka dia berjihad bersungguh-sungguh, ya. Hidup ini tak kate yang sukses kalau tidak bersungguh-sungguh, Bapak. Maka lihat, orang yang beriman tak baca mempertahankan imannya kalau tak sungguh-sungguh. Lihat para sahabat harus hijrah. Nabi Muhammad hijrah ke Taif, ya, kemudian hijrah ke Madinah. Bapak-bapak mungkin ada di antara bapak ibu yang belum pernah merasakan bagaimana susahnya diusir. Kalau salah hijrah dulu bahasanya diusir banget, ya. Diusir dari satu tempat ke tempat lain. Nah, bawa barang atau tidak bawa barang lagi. Para sahabat coba deh untuk mempertahankan iman mereka. Masya Allah, ada yang meninggalkan rumahnya belum dikuasai
dikunci di Mekah, ya kan? Mus'ab bin Umair, seorang anak muda 17 tahun yang paling berlambak di Mekah, paling kaya, ditinggalkannya bah dengan makna. Padahal bukan orang Palembang, panggilannya bah dengan makna. Bapak ibunya ditinggalkannya, padahal bapaknya paling kaya di Mekah. Makanya jangan main yang dikira agama ini hanya untuk orang-orang kere. Aku paling benci kadang-kadang kalau masuk pesantren yang kere-kere, siso-siso, bengkel, bukan kira bengkel motor di sini. Udah nakal, katanya Ustaz nitip anak aku, Pak Ustaz, anakku ini nakal. Kapan nakal aku kasih dengan anakku? Itu memang nasib Ustaz ini inilah. Sama dengan ibu-ibu, bapak-bapak, bininya meninggal, bilang kau yang jadi imam. Apa kata lakinya? Pak Ustaz, mohon maaf Pak Ustaz, belum bisa jadi imam. Nah ini kan bini kau, bilang. Iya Pak Ustaz, aku belum siap Ustaz jadi imam. Udah kau lebih afdal. Aku tak siap Ustaz, coba Ustaz bayar imam ini. Dalam hati belum kau, bini kau dalam hati, oi. Waktu itu kau yang mana sudah mati kau serahkan dengan aku dalam hati gua. Tak ada ngomongnya aku tak kati fitnah itu kalau ngomong tak punya imam dia. Tapi dalam hati baik kan. Ngerti tak maksudnya bapak-bapak? Jangan ketawa baik. Artinya kalau bininya mati kaki urusi maksud main juga. Ibu-ibu juga main itu. Jangan percaya dulu ngomong lagi deh hidup semati. Ya saudara sudah gombal. Namanya cinta monyet habis apa betul? Habis manis tiga lengket. Bapak Ibu yang saya hormati dari rahmat Allah, subhanahu yarda wajah adu bi amwalihim wa anfusihim. Pada saatnya harus iman itu dibuktikan bukan hanya dengan harta, tapi dengan nyawa. Negatif kajian terakhir. Lah, untuk menunjukkan keimanan itu kalau pun harus mati, memang itulah tataran terakhir. Lihat Rasulullah dan para sahabat, ya kan, berangkat dari Mekah ke Madinah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau di dalam Gua Sur, bukan lewat-lewat banget, sampai digigit oleh kalajengking di dalam Gua Surit. Tahu di mana Gua Surit? Dekat makam situ lah kira-kira. Mudah-mudahan yang belum bisa berangkat ke Mekah Madinah bisa berumur. Amin. Jangan amin-amin baik nabung maksud itu. Jamaah ini kadang-kadang dengan hari bukan sebelum amin itu nabung dulu. Buka dulu 200.000. Ada baru ya Allah. Aku nak pengen berangkat ke umrah. Aku nak tahu di Ka'bahmu ya Allah. Tapi aku baru ya Allah. Buktikan kecintaanku dan keinginanku ya Allah. Lapis tol 200.000 ya Allah. Kata Ustaz 22 juta ya Allah. Tolong tambah kurangnya ya Allah. Kata mereka kalau banyak kurang ya Allah. Ya tapi kan dibuktikan dulu. Serius dulu. Ya. Jangan anggap 200.000 cukup apa 22 juta. Tak kecil 22 juta itu. Saya dulu berangkat haji tahun 91 masih bete, budak bintik, dekat umur baru 22 tahun. Gaji ngajar 20.000, cucu gigi leles kurang. Tapi dengan izin Allah, cuma 2 bulan saya minta tiap malam dengan Allah itu alhamdulillah berangkat. Akulah termasuk dai muda yang pertama kali berangkat haji dari Sumatera Selatan melalui Pak Gubernur Kami Hasan Basri. Oh subhanallah, dulu menghadapi gubernur baik kita takut. Islam beribawa tidak. Subhanallah. Maksud saya apa? Kalau Allah berkeinginan kun maka orang beriman tidak pernah ragu dengan Allah. Karena Allah Maha Kaya, ya enggak? Kecil bagi dia 22 juta. Ya? 2 triliun baik kecil bagi si itu. Akini 22 triliun udah itu. Nasi dalam mimpi. Dalam mimpi dan dalam bohong kata aku. Itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya ditutup oleh Allah ayat ini. Ulaika humus shadiqun. Ya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu
shodiqun, ya. Masya Allah. Semoga kita bisa memelihara iman kita, amin. Ya. Di antara cara-cara memelihara iman itu berkumpullah dengan orang-orang yang baik. Lain Bapak, ya. Berkumpul dengan kawan yang galak-galak ke masjid, dengan yang galak cuma main gaplek itu beda. Mohon maaf jangan kesini dan jangan saya ditolak. Ya. Kita kan ada permainan sesama hobi. Karena kita sama-sama main golok, berkawan. Golok awal, sudah golok baru golok. Ya kan? Ada karena berkawan, karena hobi, sama-sama main bola kaki, sama main futsal. Itu cuma itulah, ya. Tapi kalau pacar, kita itu dalam satu komunitas yang sama-sama beriman dan taat beramal soleh kepada Allah. Itu berbeda, ya. Maka cari komunitas yang baik. Ibu-ibu kepengen anak-anak yang soleh-solehah, carikan dia komunitas, carikan dia kelompok. Apalagi zaman sekarang ini berat. Saya tadi lewat di Sudirman itu, ya Allah nangis hati ini. Masih banyak yang ngopi di situ, ya, di jalan Sudirman ini sekarang. Nggak tahu kita apa suku atau tidak, apa muslim atau tidak, tak tahu juga kita. Berangkuran di situ, cuma begadang-begadang, mungkin ngobrol-ngobrol. Ya Allah, apa yang mengobrolkan sampai belajar malam tadi, sampai pagi tadi, masih ada di sini. Alhamdulillah kita digerakkan oleh Allah untuk di dalam amal solehah. Alhamdulillah. Ibu-ibu hati-hati, bapak-bapak juga yang masih punya anak. Komunitas anak harus dipelihara, ya, pergaulan dipelihara, ya. Kalau tidak bahaya. Untuk apa? Sekarang banyak ibu baca beranak, tapi tak baca memelihara anak. Kalau cuma baca beranak sama dengan makhluk yang lain. Kalah dengan kucing saya. Kucing saya kemarin di rumah saya sekali beranak, 6 ekor beranak, ya kan? Ibu-ibu berapa kali paling banyak? 2. Maka sering saya bilang, hidup kita ini bukan 3K, makan enak, tidur nyenyak, kawin beranak. Kalau hidup kita cuma 3K, makan enak, tidur nyenyak, kawin beranak, tak akan bedanya kita dengan makhluk yang lain. Wallahi. Coba lihat, musang beranak, makan, tidur, bahkan siang hari tidur terus musang itu. Tak ada operasinya malam hari, ya kan? Apa bedanya kita dengan makhluk itu? Kata Imam Al-Ghazali, hewan juga tidur, beranak juga, makan lebih banyak lagi. Apalagi ikan, minum terus. Ikan. Ada anakku dulu 4 tahun. Jadi saya pulang ceramah jam 10. Apa kata dia? Di akuarium itu. Iya katanya. Ikan kita minum terus. Apa bedanya kita dengan makhluk yang lain? Kata yang membedakan kecuali adalah kita tahu tujuan hidup, kita tahu untuk beramal soleh dan beribadah. Cuma itu bedanya, Pak. Makanya kalau melihat orang kaya, orang ini jabatannya hebat, cuma 3K hidupnya, makan enak, tidurnya kalau beranak, duit pun tak jelas dari sumbernya, sudah, tak kurang terlalu hebat, ya kan? Bismillah kita. Semoga kita bisa memelihara ini. Maka komunitas, ataupun pergaulan, kawan, lingkungan dijaga, ya. Dan yang terakhir untuk menjaga keimanan, terus kita berusaha beramal soleh, amin, ya. Beramal soleh, berbuat baik, saling menasihati antara satu dengan yang lain. Semoga ada manfaatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, rahimahullah, anak-anak dari pejuang ini, ketika antum sama-sama lain, ini anak-anak muda, ketika bersama-sama satu tujuan, satu aktivitasnya, satu targetnya berbeda dengan orang yang tak ada tujuan, ya, semangatnya berbeda. Mungkin waktu berjauhan kelihatan agak lemah imannya, tapi pas bertemu bertambah, pas ada iman, bertambah iman. Apalagi kalau sudah begini ngaji ditambah puluh, ada snack di belakang, tambah semangat puluh kamu kerjanya. Saya lihat tanda-tanda kehidupan belakang, tanda kasih umat. Itu ada snack udah ya. Tapi pernah saya ngomong di masjid, jangan dibagi snack sebelum ditutup dengan doa. Kata ketua masjid, Ustaz kasih umat
nama kata snack malam ini katanya malunya aku. Aku mau malu atau kaki katanya malam hari itu namanya al-fitrah buat bahasa. Saya mudah-mudahan ada manfaatnya dari ayat ini, mudah-mudahan kita ulang-ulang nanti ketika kita di rumah masing-masing. Semoga kita lebih mantap, tetap istiqomah di jalan Allah, tidak ada rasa ragu dengan Allah dan Rasulnya, karena inna dina indallahil Islam. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, rahmatullah, adik-adik dari berjuang pembangunan masjid, kita semua yang hadir, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri bincang-bincang kita. Ada yang mau tanya? Ada yang mau sampaikan? Bapak pengurus masjid? Cukup? Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga jamaah ini dan kita semuanya keluarga kita dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin.